Ini adalah hasil build dari 26 builder terbaik yang ada di Indonesia. Mengalahkan build dari 8 negara lainnya, menghabiskan 2 minggu untuk dibuild, dan terdiri dari lebih dari 1 miliar blok untuk dibangun. Tapi gimana jadinya kalau gue men-challenge diri gue sendiri untuk membuat Indonesia hanya dalam 24 jam sendirian? Apakah gue akan berhasil membuat Indonesia hanya dalam 24 jam? Kita lihat nanti. Oke, jadi waktunya udah dimulai. Pertama-tama, gue akan menggambar kepulauan Indonesia terlebih dahulu. Dan biar proporsional, gue udah punya model kepulauan Indonesia yang udah dikasih grid. Jadi tinggal kita ikutin aja. Pakai black concrete, tinggal kita stack ke sebelah sini, ke sebelah sini juga, dan tinggal diduplikat aja. Next, gue akan menggambar pulaunya dengan icon pensil ini. Sekarang, gue akan perlahan-lahan gambar dari Pulau Sumatera dulu. Ternyata nggak sia-sia dulu gue pernah sekolah seni. Jadi, kalau kalian baru kenal gue, selama 4 tahun, gue membuat konten hardcore Minecraft. Dimana biasanya gue build manual dan taruh satu persatu bloknya. Gue juga punya banyak banget farm, tempat memproduksi bermacam-macam blok yang gue butuhin untuk nge-build. Tapi, bisakah gue build di creative mode? Dan karena ini creative mode, gue akan challenge diri gue dan membuat Indonesia hanya dalam 24 jam. Oke, udah jadi pulaunya. Dan dengan kekuatan admin, kita select setiap pulaunya. Replace grass, red concrete. Kita bisa select juga areanya dan filter red concrete-nya. Sekarang pulaunya udah terpisah dan kita bisa save blueprint-nya. Dan base dari pulaunya udah jadi. Ya, kelihatan cukup proporsional sih. Gak cuma gambar doang, tapi gue juga bisa melakukan banyak hal dengan mod ini. Jadi, waktu video ini sedang dibuat, gue juga sedikit ngajarin temen gue cara pakai mod ini. Oh hell, nah ini tombol banyak banget. Kayak jadi pilot, Jer. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita pindah ke world utama. Dan karena kayaknya pulaunya kurang gede, jadi gue bisa klik scale, jadiin kali 2. Nah, udah cukup lah segini. Kalau di mode survival, paling 24 jam baru bikin base pulau ini doang. Gue juga bisa ubah bloknya ke diamond, biar lebih kelihatan satu persatu batas antar blok ya. Selain itu, gue juga membuat build dari karakter ini. Nah, kalau dilihat-lihat, build ini mirip kayak karakter yang ada di Arknight Anvil. Kalau kalian lagi cari game bertema pertempuran dan juga sekaligus building, kalian harus coba game ini. Game ini berlatar belakang di planet Talos 2. Dan kalian berperan sebagai administrator, yaitu adalah karakter utama di game ini. Jadi, di Anvil ada sistem yang bernama AIC, yang intinya kalian bisa bangun pabrik yang jalannya full otomatis. Nah, di update terbaru Homecoming ini, sudah ada material berbentuk gas yang bikin kalian bisa konversi material antara padat, cair, dan juga gas. Ini adalah Arken. Dia adalah kapten dari Yinglung Special Task Force dan skillnya unik banget. Arken ini caster pertama di game ini yang bentuk skillnya berubah mengikuti atributnya. Nah, yang kedua ini kebalikannya banget. Perkenalkan Lino, idol yang lagi naik daun. Dan jangan salah, walaupun konsepnya idol di medan perang, Lino ini merupakan karakter support elektrik yang berguna banget. Dia punya 2 stance, vokalis sama Cosmo Voice, yang bisa ningkatin attack satu tim secara terus-menerus sambil ngasih heal. Ada juga game mode baru, Double Assault sama mode panjat tower, Echoes of War. Dan juga bakal ada 2 map baru untuk dijelajahi, yaitu Yinglung Pass sama North Wheeling Execution Zone. Dan karena ini half anniversary, kalian bisa dapetin banyak bonus. Hanya dengan login doang, kalian bisa dapetin 3000 oro barrel. Ada juga free draw sampai senjata bintang 6 secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi dan download Arknight Anvil sekarang juga di PS5, PC, App Store, dan juga Play Store. Sekarang, gue bakal flip pulaunya. Bang, kenapa di flip bang? Ya, nanti kalian bakal tahu. Jadi, gue bakal bikin gunung di bagian atasnya yang sebenarnya adalah bagian bawahnya. Jadi gue bisa klik elevation tools ini dan gue ngambil height mapnya dari gunung beneran. Dan sekarang kalau gue brush,
gue bisa bikin gunung. Nah, lalu buat detailnya, gue bakal kasih duri-duri kayak gini. Ubah ukurannya buat variasi. Dan satu pulau udah jadi. Sekarang gue bakal bikin gunung di pulau lainnya. Oh iya, gue lupa. Biar kelihatan lebih natural, gue juga bisa pakai noise painter. Jadi sekarang gunungnya kelihatan lebih noise dan berantakan. Dan tambahin banyak banget spike di atasnya. Dan sekarang, kalau kita flip semuanya. Tada! Setelah 1 jam, base Kepulauan Indonesia melayangnya udah jadi. Tinggal tersisa 23 jam lagi dan Kepulauan Indonesianya sebenarnya belum jadi. Karena tidak hanya pulau melayang, gue juga berencana membuat rumah adat, pohon raksasa, membuat pohon sawit, dan masih banyak build khas Indonesia yang lainnya. Gue gak tahu apakah gue akan berhasil membuat Indonesia dalam 24 jam. Soalnya masih banyak yang harus gue build. Gue melanjutkan membuat beberapa bentuk yang nantinya akan gue pakai untuk membuat terrain pada pulaunya. Kemudian gue mengubah ketinggian beberapa pulau supaya pulau melayangnya terlihat lebih natural. Menambahkan beberapa bukit dan copy paste bentuk yang tadi gue udah buat. Step ini gak terlalu susah sebenarnya, karena tinggal paste, rotate, udah gitu aja. Dan kalau ada yang nggak pas, gue bisa tinggal kecilin aja kayak gini. Untuk dataran tertinggi di Pulau Kalimantan, gue bakal paste Pulau Kalimantan di atas Pulau Kalimantan. Dan gue kecilin jadi 0,5 ukurannya. Biar lebih beragam, gue nge-copy paste bentuk yang tadi gue udah buat dan melanjutkan membuat semua pulau pakai cara yang sama. Pulau melayang belum lengkap kalau nggak ada air terjun. Kita bisa pakai pet tools ini, set jadi flat dan extend to groundnya dicentang. Dan kalau gue narik garis pakai blok lapis ini, jadilah sungai dan air terjun yang tentunya nanti bakal gue replace sama air. Kemudian kita bisa tambahin lagi alirannya sampai sampai air terjunnya kayak gini. Kemudian gue bisa bikin aliran baru lagi. Kemudian gue bikin aliran baru yang lainnya lagi. Kemudian gue bikin aliran baru dari aliran baru yang lainnya lagi. Gue terus menambahkan aliran sungai dan air terjun di seluruh kepulauan Indonesia yang melayang ini sampai seluruh pulaunya sudah dipenuhi dengan air terjun. Ya, gue tahu pulau ini belum kelihatan natural kayak pulau pada normalnya. Sekarang gue bakal mulai painting. Dimulai dari grass layer. Jadi kita bisa ke tool mask dan di kanan sini ada logic dan juga mask. Ya walaupun gue kayaknya nggak punya logic. Jadi di tab logic kita ambil N, lalu angle, kemudian ubah angle ke 90 derajat dan range ke 40. Dan ambil node selain blok lapis. Jadi sekarang kalau gua ngebras pulaunya harusnya cuma bakal ngefek di bagian atasnya aja. Ya, jadi tinggal gue beras aja semua permukaan atas dari pulaunya. Gue juga bikin satu logic lagi yang setupnya kayak gini. Yang gunanya adalah untuk ngepainting pinggiran, biar nanti lebih gampang pas kita ngedekorasinya. Dan saatnya untuk texturing. Pertama-tama, kita replace emerald dengan grass, ubah semua diamond jadi calcite, dan gue gak perlu texturing manual satu persatu. Tinggal pakai auto shade. Jadi, tinggal klik satu button ini dan semua calcite-nya sudah terauto shade dengan bermacam-macam blok. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, auto shade ini ngasih terang gelap di objek yang kita pilih. Oke, untuk gold di bawah sini, gue bisa select semua goldnya doang, ubah jadi batu, dan tinggal klik auto shade lagi. Dan terakhir, gue bakal select semua blok lapis dan replace jadi air.
Dan jadilah sungai dan air terjun di seluruh kepulauan Indonesia yang melayang ini. Dalam 2 jam, gue berhasil menyelesaikan seluruh bagian terrain dari kepulauan Indonesia yang melayang ini. Kalau dihitung-hitung, masih ada 22 jam lagi. Jadi, harusnya gue masih punya banyak waktu. Tapi, rencananya, selanjutnya, gue akan membuat 5 rumah adat dan juga 5 pohon raksasa khas Indonesia. Yang salah satunya adalah pohon raksasa yang tingginya sampai mentok build limit. Ada juga tumbuhan komoditi Indonesia, detail-detail kecil kayak gerobak bakso ini, dan masih banyak lagi detail kecil yang lainnya. Ya, gue takut 24 jam itu nggak cukup buat bikin ini semua. Jadi, gue akan membuat masing-masing satu rumah adat di setiap pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera. Kenapa nggak membuat semua rumah adat yang ada di Indonesia, Bang? Karena tinggal 22 jam lagi. Tinggal select setiap corner dan stack up. Oh ya, harusnya ini beda warna karena nanti bakal di-replace. Ya, gue diajarin tips ini sama Pro Builder. Sekarang, gue bakal pakai emerald untuk outline atapnya. Bisa di flip. Nah, kayak gini. Ya, bagian ini kayak berasa lagi modeling di Blender. Tutup semua bagian atapnya pakai blok lapis. Dan harusnya udah kelihatan rumah adat apa yang gue bikin. Nih, kelihatan kayak rumah makan Padang ya. Gue bakal tutup temboknya pakai copper dan netherite. Karena baru setengah, jadi sekarang tinggal gue flip. Dan yap, gue bakal coloring rumahnya pakai color palette yang ada di sebelah sini. Tambahin detail. Ini buat jendelanya. Tinggal kita duplicate aja. Tinggal flip, rotate, flip, rotate. Di sini juga, di sini, di sini, dan di sini. Dan setelah menambahkan beberapa detail lagi, gue bisa copy bangunan ini. Terus kita pergi ke Pulau Sumatera. Dan tinggal kita paste. Centang unlock rotation. Dan enter. Iya, jadi berantakan detailnya. Tapi kalau dilihat dari sini, jadi lebih detail bangunannya. Karena buildnya kayak nyerong gitu. Ya, nanti bakal gue benerin detailnya. Kemudian, gue meng-auto shade bagian atapnya dan menambahkan beberapa detail lagi pada atapnya. Dan biar nggak kesepian, gue nambahin satu tetangga lagi di sebelahnya. Rumah gadang ini sendiri udah menghabiskan 2 jam untuk dibuat. Jadi, gue harus lebih cepat kalau gue mau berhasil menyelesaikan challenge ini. Untuk rumah kedua, gue akan membuat rumah tongkonan atau rumah adat Toraja. Pertama-tama, gue mulai dengan membuat pondasi dasarnya terlebih dulu. Oke, kita stack jadi 2 kayak gini. Dan tinggal duplicate aja ke bagian sananya. Dengan mod ini, gue juga bisa ngelakuin ini. Jadi tiang yang nggak saling nempel. Dan untuk bagian atapnya, gue bakal lakuin beberapa flip. Dan tinggal gue fill atapnya secara manual. Kemudian, gue menambahkan beberapa detail. Oke, tinggal kasih kepala kerbau di sini. Tambahin tanduk. Dan selesai. Ya, nanti atapnya bakal di auto shade pakai warna yang berbeda-beda pas ditaruh. Untuk rumah adat ketiga, gue membuat rumah joglo khas Jawa. Kemudian pindah ke Pulau Kalimantan
dan membuat rumah panjang suku Dayak. Dan rumah adat yang terakhir berasal dari Pulau Papua, yaitu rumah kariwari dari suku Tobati. Semua model rumah adatnya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk copy paste build-nya. Setelah gue menambahkan rumah adat, sekarang kepulauan Indonesia yang melayang ini terasa lebih hidup. Tapi masih ada yang kurang. Jadi ini adalah semua pohon yang ada di Minecraft Vanilla. Dan semua pohon ini kurang terlihat bagus dan terlalu kecil kalau dibandingin dengan pulau yang udah gue buat. Jadi, biar terasa lebih Indonesia, gue akan membuat beberapa pohon custom. Dimulai dari Pulau Sumatera. Hari ini, gue akan membuat tutorial cara membuat pohon di Minecraft. Dan di akhir tutorial ini, kalian akan tahu gimana cara membuat pohon di Minecraft. Pertama, buat garis lurus ke atas menggunakan diamond block. Agak miring dikit, nggak apa-apa, kita bisa tarik dan lurusin aja kayak gini. Masih sedikit miring sih, kita lurusin lagi satu persatu. Setelah lurus, kita akan memperbesar pangkal pohonnya. Dan semakin ke ujung, maka akan semakin kecil. Setelah pohonnya sudah berdiri tegap, sekarang kita bisa menambahkan akar. Biar pohonnya kelihatan lebih make sense. Biar kokoh. Setelah akarnya jadi, gue akan menambahkan cabang pohon satu persatu. Ya, ini adalah step yang butuh kesabaran. Setelah cabangnya jadi, kalian juga bisa menambahkan ranting di setiap ujung cabang pohon untuk menambah detail. Ini juga step yang butuh kesabaran. Ya, kalian lihat face cut ini aja. Dan terakhir, agar pohonnya terlihat lebih hidup, kita akan menambahkan daun. Gue udah punya beberapa model buat daunnya. Jadi sekarang tinggal gue paste aja pada cabangnya. Kalau kalian gak punya Axiomod atau kalian main di HP, ya selamat menaruh daunnya satu persatu. Pohonnya udah hampir selesai. Tapi sebelum mewarnai pohonnya, ada satu step lagi yang bisa memperindah pohonnya. Kita bisa pakai tool mask lagi, ya tools yang perlu logic ini. Cuma butuh sedikit logic dan perhitungan matematis. Dan sekarang kita punya efek pohon yang tertiup angin. Untuk step terakhir, tinggal kita replace beberapa blok. Select pink wall dan kita paint pakai noise painter yang tentunya udah disetting pakai beberapa kombinasi blok ini. Dan jadi deh efek pohon yang tertiup angin. Dan biasanya gue menambahkan sentuhan akhir, yaitu naruh rumput dan semak di atas daunnya biar kelihatan lebih detail lagi. Dan satu pohon khas Indonesia udah jadi. BTW gue lupa bilang di awal kalau ini adalah pohon tusam Sumatera atau gampangnya pohon pinus. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. 1 dari 5 pohon udah jadi. Masih ada 4 pohon khas Indonesia lagi yang akan gue buat. Jadi kita lanjut ke Pulau Jawa. Ya, gue nemuin tempat yang cocok buat bikin pohonnya. Ya, di tengah sini. Pohon kedua ini adalah pohon trembesi. Sama seperti sebelumnya, gue mau mulai dengan membuat batang pohonnya terlebih dulu. Bedanya dari pohon pinus yang tadi adalah pohon ini lebih bercabang ke arah samping. Ya, gue nggak paham gimana ngejelasinnya. Pokoknya dia arah batangnya lebih nyamping ke samping. Untuk bagian daunnya, gue akan membuatnya dari emerald. Nih, ada yang menarik nih dari mod ini. Kalau metabola dinyalain, dia bisa kayak keren kan? Kemudian gue lanjut copy paste daunnya ke seluruh ujung dari ranting pohonnya.
Dan sama seperti pohon sebelumnya, step terakhir adalah menambahkan arah angin dan juga mewarnai pohonnya. Gue juga menambahkan bunga pink ini biar pohonnya lebih indah. Kalau kalian kira pohon yang gue buat ini udah gede banget, tunggu sampai gue ngebuat pohon beringin yang jauh lebih raksasa dari pohon yang udah gue buat ini. Tapi sebelum itu, gue akan pergi ke Pulau Sulawesi untuk membuat pohon ketiga. Pohon ketiga ini adalah tanaman endemik dari Sulawesi, yaitu adalah pohon ebony. Dan sama seperti pohon-pohon lainnya, gue membuat batangnya dari diamond, menambahkan daun, menambahkan arah tiupan angin, dan juga mewarnai seluruh pohonnya. Sebelum gue membuat pohon terbesar, masih ada satu pohon lagi dari Pulau Papua. Ini adalah tanaman asli yang tersebar alami hingga ke wilayah Papua, yaitu adalah pohon soga. Ini adalah pohon yang paling gue suka sejauh ini, karena banyak bunga berwarna kuning terang di atasnya. Jadi, itu dia 4 pohon raksasa yang tersebar di Indonesia. Dan kalau kalian ngira semua pohon tadi udah berukuran raksasa, tunggu sampai gue membuat pohon terbesar yang pernah ada di Pulau Kalimantan ini, yang tentunya belum gue buat. Hai. Gue akan membuat pohon ini setinggi 200 blok sampai mentok height limit. Jadi, ini bakal jadi tebak aja, udah kelihatan sih dari bentuknya. Jadi, pertama-tama, ini kenapa masih miring lagi? Editor, tolong langsung cut ke bagian yang epic. Oke, ulang. Setelah meluruskan garisnya, gue pun memperbesar diameter batang pohonnya satu persatu. Kemudian, gue mengganti diamondnya dengan blok lapis, yang bisa dilakuin dengan cara didrak aja kayak gini. Ya, gampang banget. Karena pohon ini sangat besar, jadi gue membuat puluhan cabang di pohon raksasa ini. Untuk bagian batang pohonnya, gue akan membuatnya lebih spesial dan lebih detail dari pohon yang lain. Jadi, gue bakal bikin efek yang melingkar di batang pohonnya seperti ini. Kemudian gue menambahkan lebih banyak detail akar melingkar lagi, dan lagi. Gak selesai di sana, biar cabangnya lebih detail, gue menambahkan ranting di setiap cabang pohonnya. Dan bagian rantingnya udah jadi. Gak hanya itu aja, gue juga membuat bola dari emerald untuk jadi daun dari pohonnya. Oke, kita ubah dikit bentuknya biar kelihatan lebih natural. Gue bakal bikin emas, supaya gue cuma bisa naruh daunnya di gold block. Kemudian, gue klik satu persatu bagian ujung ranting dari pohonnya. Gue bakal bikin bola yang lebih besar buat variasi. Kemudian, gue menambahkan lebih banyak daun lagi, sampai seluruh rantingnya tertutupi daun. Agar terlihat lebih natural, gue menggunakan noise painter. Oke, jadi bloknya kita set ke air. Ini patternnya. Jadi, kalau di brush, ya bakal bolong-bolong kayak gini. Kemudian, seperti biasanya, untuk sentuhan akhir, gue menambahkan arah angin. Untuk finishing, tinggal replace dan auto shade seluruh pohon raksasa ini. Dan pohonnya udah selesai. Hampir selesai. Tinggal satu detail lagi. Oke, gue udah naruh beberapa blok yang nggak bisa dilakuin di Minecraft biasa. Gue bakal kasih lihat sesuatu ke kalian, yaitu rahasia builder. Gue bisa select dan kemudian copy tumbuhannya. Kemudian sekarang gue punya cheat block yang kalau gue taruh, ya cuma sunflower bagian batangnya aja yang ketaruh. Gue bakal nyusun tumbuhan-tumbuhan ini dan membuat beberapa akar gantung. Untuk sentuhan akhir, gue menaruh akar gantungnya satu persatu. Dan akhirnya, pohon terbesar di Kepulauan Indonesia ini udah jadi. Total, gue udah menghabiskan 14 jam untuk membuat pulau ini.
Yang artinya gue masih punya 10 jam lagi sebelum challenge ini berakhir. Jadi ini dia yang akan gue lakukan selanjutnya. Kalau kita lihat lagi pulau ini dan kita nyalain lagi shadernya, pulau ini terlihat sudah cukup bagus. Tapi sebenarnya masih ada beberapa kekurangan. Yaitu kalau kita lihat pulau ini sangat sepi. Terlihat seperti pulau kosong tanpa penghuni. Dan di bawah sini juga aneh. Airnya cuma ngalir sampai segini doang. Karena itu, untuk detailnya, gue akan membuat salah satu build terbesar yang pernah gue buat di series hardcore, yaitu adalah Candi Prambanan. Tadinya gue mau naro Candi Borobudur di sini, tapi ya kayaknya nggak muat. Selain Candi Prambanan, gue juga akan membuat tumbuhan komoditas Indonesia. Contohnya kayak sawit ini. Membuat beragam gerobak pedagang kaki lima, dan tentunya juga ada tenda tukang pecel lele. Membuat batu, ya ini nggak usah dijelasin, ini buat tambahan dekorasi aja. Kemudian membuat lautan, ya biar tadi air terjunnya nggak aneh. Dan terakhir, membuat Rafflesia raksasa. Jadi langsung aja kita buat. Dimulai dari Candi Prambanan. Ini adalah semua blok palet yang akan gue pakai untuk membuat candinya. Pertama-tama, gue memulai dengan membuat basic shape-nya terlebih dulu. Gue punya target untuk membuat candi ini hanya dalam 1 jam. Jadi strategi gue adalah, karena candi ini simetris, jadi gue cuma akan membuat 1/4 dari candinya. Bisa kalian lihat, walaupun cuma dalam 1 jam, tapi gue membuat candi ini dengan sangat detail. Setelah 1/4 dari candinya udah jadi, gue pun tinggal flip beberapa kali dari candinya. Dan candinya pun udah jadi. Kemudian gue menaruh candinya, yap, agak nyamping kayak gini naruhnya. Dan perfect banget candinya ada di bawah pohon raksasa ini. Selanjutnya, gue akan membuat tumbuhan komoditas Indonesia. Pertama, gue akan membuat pohon sawit. Seperti pohon lainnya, gue start dengan membuat batang pohonnya terlebih dulu. Kemudian, gue mewarnai dan memberikan banyak detail di seluruh batang pohonnya. Dan untuk daunnya, gue bikin sedikit masalah saat membuatnya. Iya, ribet banget ya. Nih, gimana lagi nih? Yap, gue bakal ngelakuin kayak gitu satu persatu di semua daunnya. Dan tentunya gue juga membuat buah sawitnya. Kemudian kita auto shade, menambahkan beberapa detail lagi, dan jadilah pohon sawit. Gak cuma pohon sawit, tapi Indonesia juga punya tanaman komoditas lainnya seperti pohon karet ini. Kemudian gue juga membuat tanaman jagung. Gue bakal pakai tall grass buat batang jagungnya, dan beberapa wheat ini buat jadi jagungnya. Gue juga bikin versi yang pendek. Ini bakal jadi tanaman padi. Nih, gue ada trik dikit. Jadi pakai armor stand, lalu kasih rose, pindahin rose-nya, dan tinggal duplikat aja. Dan jadilah pohon tomat. Gak cuma tumbuhan komoditas saja, tapi gue juga membuat banyak tanaman lainnya untuk dijadikan dekorasi di pulau Indonesia yang melayangnya nanti. Selanjutnya, gue membuat gerobak kaki lima. Tapi sebelum itu, tiba-tiba gue kepikiran buat bikin ini. Oke, biar makin rame lah ya pulaunya. Jadi gue bakal tambahin bajai. Gue juga membuat 2 variasi warna lain dari bajainya. Untuk gerobak pedagangnya, gue akan membuat beberapa versi. Contohnya, kayak gerobak bakso ini. Base-nya pakai snow, kemudian taruh armor stand, dan helm ini bakal jadi tutup panci dari kuah baksonya. Dorong blok ini, sebelahnya juga sama. Gue juga membuat beberapa gerobak lagi, dan juga tenda pecel lele ini. Terakhir, gue membuat kursi untuk tambahan dekorasi. Tapi sayang banget, karena di versi yang gue mainin ini belum ada cushion. Ya, udah banyak banget ya ini dekorasinya. Nggak selesai di sana, gue juga membuat batu yang gampang banget caranya. Bikin beberapa shape, dan tinggal di auto shade. Udah jadi, gitu aja. Jadi, ini dia semua set build yang udah gue buat selama beberapa jam ini. Dari mulai pohon, batu, gerobak, sampai tanaman hias kecil-kecil ini. Semuanya ada di sini. Sekarang, gue akan kembali dan menghias pulaunya.
dimulai dari Pulau Sumatera. Gue mulai dengan menaruh batu, pohon sawit, serta beberapa semak. Kemudian, gue menambahkan berbagai macam dekorasi lainnya untuk menghias pulau ini. Sama seperti di Pulau Sumatera, gue lanjut mendekorasi semua pulau Indonesia ini. Sekarang, pulaunya sudah tidak terlihat sepi lagi seperti sebelumnya. Untuk airnya, ya air yang aneh ini, gue akan mengambil lautan dari World Ocean Biome Only. Kemudian gue bikin world baru dan paste pulau Indonesia di atasnya. Gue bakal nambahin efek busa-busa pada airnya. Dan kita juga bisa painting airnya supaya terlihat lebih indah lagi. Sebelum membuat bunga rafflesia raksasa, gue modeling rantai ini. Bisa diduplicate dan rotate objeknya. Kita belah gini dan jadilah rantai. Tapi bang, kok rantainya pendek cuma segitu doang? Gue bisa ngelakuin ini. Kita atur dikit. Nah, keren kan? Bisa gini. Rantai ini melambangkan walaupun kita hidup di pulau yang terpisah-pisah, tetapi kita tetaplah satu tanah air. Terlalu didramatis-dramatiskan ah. Gue mau warnai rantainya supaya terlihat menyatu dengan alam. Dan kayaknya bagus deh kalau di bawah sini dikasih akar gantung. Gue juga menambahkan akar yang lebih besar supaya kelihatan natural aja sih. Waktu tersisa 1 jam lagi. Jadi di 1 jam terakhir, gue menghabiskan waktu gue untuk membuat bunga rafflesia raksasa. Kemudian gue letakkan bunganya di bawah pohon. Dan 24 jam membuat Indonesia sudah selesai. Yang tersulit dari challenge ini bukanlah gue cuma punya 24 jam. Ya itu juga sih sebenarnya. Tapi yang tersulit dari challenge ini adalah karena sebelum video ini dibuat, gue belum pernah build di creative mode. Beneran, gue gak paham semua tools-tools dan logic aneh ini. Dan gue juga membandingkan diri gue dengan 26 builder terbaik yang ada di Indonesia. Yang gak hanya terbaik di Indonesia aja, tapi mereka juga top 1 di antara banyak negara. Bisa dibilang mereka adalah builder-builder terbaik di muka bumi ini. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, apakah gue berhasil membuat Indonesia dalam 24 jam? Ya. Tapi, apakah skill build gue udah setara dengan 26 builder terbaik yang ada di Indonesia?